Ini langsung dari kami, Pak, doa pembuka. Ya, boleh, Bu. Apa dari sana dulu? Boleh, dari Ibu langsung juga boleh, nggak apa-apa. Oke. Mari kita sama-sama berdoa. Siapkan hati untuk memuji menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Sikirata karalamu, sikiralamasi. Bapak, kami sungguh mengucap syukur petang sore hari ini. Semua oleh karena kasih anugerah-Mu yang kuberikan buat setiap kami, Bapak. Karena Engkau Allah Bapa yang sangat baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Kalau petang sore hari ini kami sama-sama memuji, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Memohon belas kasih-Mu, Roh Kudus bekerja atas setiap kami. Bahkan sinyal semuanya menjadi baik, Tuhan. Cuaca menjadi baik. Karena kami percaya semua oleh karena rancangan-Mu, semua oleh karena kehendak-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Karena Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau sungguh baik. Jesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami serahkan waktu kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami berpengharapan dan mentaruhkan semua kepada-Mu, Bapa, di dalam nama Yesus. Pandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu, setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu padamu, Bapa. Bapakku yang sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ini pujian kami, Tuhan. Kami rindu melekat kepadamu. Kami rindu semakin dekat dengan Engkau. Dan ini kami, Tuhan. Oshikira takarala mose. Aku yang baik, sangat ku cinta, kasih
kasih-Mu padaku semakin nyata. Ku rasakan Kaulah Bapa-Ku, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu. Katakan sekali lagi, ku bersyukur Yesus. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Haleluya. Haleluya. Ku mau memandang Engkau Tuhan. Mataku mau tertuju kepadamu, Yesus, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku serahkan padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh lebih lagi. Kita fokus sama Tuhan. Haleluya. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan
Ramose. Ini kami Tuhan, ku mau menyenangkan hatimu. Nyatakan dalam hidup kami rancangan rencanamu. Yesus, kami butuh Engkau. Bapak Roh Kudus, kami butuh Engkau. Tanpamu kami tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya oleh karena kasih anugerah-Mu, oleh karena Roh-Mu yang menguasai hidup kami. Apapun yang kami kerjakan menyenangkan Engkau, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Engkau baik. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Untuk sore hari ini kami terus mau melanjutkan acara ini Bapak, untuk mendengarkan kesaksian, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk doa syafaat. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Bapak Roh Kudus. Hanya Engkau yang mengendalikan setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa, dari hari ini hingga kekal selama-lamanya, karena kehormatan, kejayaan, keagungan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Kami kembalikan ke Pak Kong Ming Luang untuk kesaksian. Silakan. Ya, teman-teman, shalom. Ada yang mau berbagi kesaksian, silakan. Pak Jen Tando. Iya. Shalom Bu Lydia. Lulu larinya. Hah? Saya melulu Mana Bu Lydia? Contoh Pak itu mau bersaksi. Itu tuh yang mau bersaksi tuh. Siapa Bu? Ini siapa nih si Dewi apa? Dewi. Saya tadi bersyukur ya. Kalau Pak itu maunya nyanyi. Saya mau buka ya. Saya buka dia tuh buka. Iyalah, dibuka videonya. Dari Bimas Kristen tadi saya habis bikin surat memperpanjang gitu yang udah lama ya dari tahun 2010 sampai sekarang tahun 2022, jadi hampir 12 tahun ya, waktu cepat berjalan gitu. Jadi saya perpanjang gitu, selama nunggu saya juga bersaksi gitu sama Bapak Bimas gitu, dia sedang dengernya gitu ya. Saya bersyukur gitu ya, saya bilang saya mau sekolah Alkitab waktu dulu kayaknya uang nggak ada gitu, surat nggak ada, tapi Tuhan kirim gitu. Ada hamba Tuhan satu, dia datang ke gereja Tangerang dari Jakarta, saya bilang. Terus dia bikinin surat mas saya. Saya tanya, datang ke sini ngapain? Oh enggak ada apa-apa. Cuma datang ngasih surat, bikinin surat mas saya, dia pulang lagi gitu. Terus teman saya juga datang, terus dia tanya jadi ke Surabaya, saya bilang jadi, terus dia kasih saya uang buat ongkos, memang nggak punya uang saya. Nah saya pikir itu mujizat Tuhan gitu. Bimas Kristennya, iya betul Bu, betul. Saya senang juga ya bisa bersaksi gitu sama Pak Bimas gitu ya. Dia juga kan hamba Tuhan gitu, jadi dia dengar kesaksian saya, dia senang juga gitu. Luar biasa ya Bu, Tuhan kirim. Ya saya kan perlunya surat juga kan, surat saya dapat. Terus uang kan perlu buat ongkos saya dapat lagi uang gitu. Jadi saya bersyukur gitu. Ke sana juga saya memberi uang juga lagi. Jadi saya udah dapat suratnya, saya bersyukur dari kapan hari pengen ke kantor Bimas Kristen gitu, tapi kapan mau perginya gitu. Jadi saya dapat surat lagi hari Minggu, dibacain bahwa saya jadi gembala sidang. Nanti berapa bulan lagi baru ditabisin jadi gembala gitu. Jadi kemarin di surat keputusan saya jadi gembala gitu ya. Nah saya bersyukur jadi dikasih surat tembusannya buat ke Menteri Agama gitu ya, buat ke Bimas. Nah saya bersyukur, saya tadi pergi beres-beres semuanya udah surat itunya juga udah dapat, surat tugas ya seperti KTP itu udah dapat juga. Saya bersyukur ya, jadi semuanya berjalan dengan baik gitu ya.
dan besok saya sidang raya. Jadi khusus yang jadi gembalanya nggak boleh. Jadi pengerja nggak boleh. Semua nggak ada yang boleh ikut. Cuman gembala sidang yang bisa ikut. Yang mempunyai surat gitu yang bisa ikut. Nah saya bersyukur jadi kemarin pengurus daerah dia anterin suratnya, membacakan dan juga dia suruh kasih saya ke Bimas yang ada di Serang. Nah saya bersyukur ya tadi ini hari jadi selesai dan saya juga ke rumah sakit terapi lagi buat kaki. Nah itu semuanya Tuhan tolong. Saya bersyukur, saya senang gitu. Itulah kebaikan Tuhan. Bahkan tadi saya cari tikus yang mati udah dapat juga gitu ya. Itulah berkat Tuhan. Semuanya selesai di ini hari. Karena 2 hari saya cari tikus karena baunya gitu. Tapi ini hari udah nggak bau, katanya ada di atas udah kering gitu ya. Nah saya bersyukur Tuhan udah tolong semuanya. Tadi ada yang naik ke atas dan udah diambil gitu, kotorannya banyak di atas jadi udah dibersihkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Apapun yang kita hadapi Tuhan tidak pernah tinggalkan buat kita. Itu aja sedikit kesaksiannya Pak Direktur. Tuhan baik dan Tuhan selalu menolong. Amin. Ya, Tuhan berkati Bu Lydia, Pendeta Lydia. Mungkin ada kesaksian yang lain sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bu Grace. Shalom Bu Grace. Grace. Pak Yeskil mau nari tuh. Pak Yeskil. Pak Yeskil, ayo kesaksian. Bu Grace. Bu Grace mungkin Bu Grace mau saksi dulu. Ayo. Shalom, terima kasih. Saya setuju dengan Ibu Lydia ya, Ibu Pendeta Lydia. Saya pun lagi mengurus dalam pengurusan lah. Itu surat-surat gereja itu harus melapor setiap 2 tahun sekali ke Bimas Kristen. Jadi sekarang saya yang dipercayakan oleh dari Bimas Kristen untuk kerjasama dengan salah satu pekerja dari Bimas Kristen untuk mengumpulkan itu pendeta-pendeta yang tidak punya kartu dari Bimas. Jadi dia pendeta mungkin hanya dari sinodenya ditabiskan tapi tidak melapor ke Bimas Kristen. Nah ini yang sekarang sedang dikerjakan. Jadi saya itu kadang-kadang pergi pagi, pulang sore, apalagi ya banyak yang dicari nggak ada di tempat. Saya sampai ke kabupaten, bukan kabupaten, Karesidenan, Cianjur semua. Aduh, saya capek di jalan. Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak melapor ke Bimas. Dan gereja itu harus melapor setiap 2 tahun sekali bahwa mereka masih ada. Jadi tidak dibilang gereja yang gelap ya. Nah itu yang banyak yang seperti tadi Ibu Lydia katakan. Ibu Lydia udah berapa tahun nih itu 12 tahun tidak melapor. Nah, itu harusnya 2 tahun udah melapor. Gembalanya siapa, pendeta mudanya, pendeta pembantunya, pengerjanya, itu harus dilaporkan. Nah, supaya lebih jadi tertib ya, karena dikatakan banyak pendeta yang belum melapor. Dan ini sekarang saya lakukan itu untuk Karesidenan Bogor. Kalau kabupaten Kota Madia Kabupaten masih dekat ya, karena Karesidenan ini saya sampai ke Cianjur sana, hampir masuk Bandung. Tapi saya percaya bahwa ini Tuhan izinkan untuk menjadi pelayanan saya juga. Dan saya bersyukur, terima kasih dukung pelayanan saya dalam doa Pak Pendeta Koming, karena ada pelayanan lokal, ada pelayanan juga di antar gereja, saya juga aktif di situ dan juga di Bimas Kristen. Itu mungkin yang bisa saya saksikan. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan ke Pak Dirikson. Ya, luar biasa Bu Grace. Tuhan berkati. Pak Yeskil, ayo. Pak Yeskil mau nari. Baik Pak, terima kasih. Sore hari ini saya bisa masuk kembali di FM. Ya sudah lama kami nggak muncul di FM. Kangen juga sama FM. Rupanya FM ini ngangeni juga Pak.
Karena Amin. Luar biasa ini Pak Iski. Kangen rasanya. Cuma ya puji Tuhan. Mau bersaksi Pak, dalam masa-masa COVID kemarin sampai sekarang nih, ya puji Tuhan Pak, banyak pergumulan, secara khusus ya cucu tadi yang saya sampaikan tadi, cucu yang kedua ini dalam kandungan pun sudah kena COVID, ibunya sudah kena COVID, ya sudah terancam. Bahkan pada saat lahir ada suatu kekurangan ya Pak, ya kakinya kedua-duanya itu, telapaknya itu enggak sempurna, dia memutar. Tapi dengan pergumulan yang panjang dan segala upaya usaha, oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan, baik dalam doa, baik itu konsultasi ke medis dan seterusnya, ya puji Tuhan Pak, saat ini cucu saya sudah berumur 10 bulan, ya sudah berdiri, sudah belajar berjalan. Amin. Pegangan meja, pegangan apa dia berjalan. Dan puji Tuhan Pak, itu telapaknya tuh jadi normal. Walaupun kemarin melalui proses yang panjang, digip lah, di apa dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, saat ini sudah kuat untuk menapaknya. Ya, tapi belum bisa jalan yang karena masih 10 bulan. Habis sudah berdiri, pegangan-pegangan meja, kursi sudah bisa jalan. Puji Tuhan, semua karena kasih dan kemurahan dan pertolongan Tuhan. Lalu pertolongan juga kepada kami sekeluarga ini, mulai bulan berapa kami sekeluarga sakit bergantian, yang flu, yang panas, dingin. Terus anak saya nomor yang pertama kemarin, walaupun beda rumah, yang sudah kerja itu pada saat dia panas menggigil ke rumah sakit, ternyata dicek, diswab, dia positif. Ya, lalu dikarantina kurang lebih berapa hari? 4 hari nggak salah, dia minta keluar. Dia tidak walaupun dinyatakan positif, dia bilang makannya kuat dan nggak ada gangguan apa-apa, cuma dia kelihatannya tipesnya tuh kumat. Tapi oleh pertolongan Tuhan masih dalam keadaan positif, dia diizinkan keluar. Saat minggu yang kemarin, 1 hari kemudian dia bisa beraktivitas kembali, kerja di tambang, dan sampai saat ini sehat. Ya, semua karena pertolongan Tuhan Pak. Dan kami yang tinggal di rumah ini sekeluarga bergantian juga, batuk, panas dingin. Sampai-sampai kami ibadah pagi di PMD itu dalam keadaan batuk dan sakit, tapi Tuhan kasih kekuatan, kemampuan, sehingga pada saat sore hari ini juga, puji Tuhan, kami bisa kembali bergabung dengan PMD. Semua karena rahmat Tuhan, semua kasih Tuhan. Amin. Kepada kami, dan terima kasih dua-duanya bagi keluarga besar FM buat keluarga kami. Tuhan berkati Pak, demikian kesaksian kami. Ya, terima kasih Pak Yeskil Munari, luar biasa ya, Tuhan baik ya. Lalu memberi kesehatan ya, diberkati ya, disembuhkan Tuhan. Amin. Ini ada Pendeta Jentando nih, udah belum pernah kesaksian nih Pak Pendeta Jentando. Boleh kesaksian sedikit Pak? Ya, terima kasih. Ini saya punya kamera lagi nggak bagus. Nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa Pak. Yang penting suaranya. Yang penting suaranya. Oke, terima kasih. Sudah lama juga saya tidak gabung.
Tapi hari ini saya senang karena bisa gabung dengan teman-teman yang ganteng-ganteng. Jadi saya informasikan juga bahwa kami di Harmoni juga sudah mulai tatap muka, sudah sekitar 2 bulan lebih. Dan puji Tuhan, kesaksian saya adalah oleh karena anugerah Tuhan, saya boleh ada lagi sebagaimana ada. Seperti kemarin kena COVID, dan itu merupakan satu pergumulan yang berat bagi kami, tetapi oleh anugerah dan kebaikan Tuhan sehingga masih ada dan masih bisa melayani sampai saat ini. Dan saya boleh bersyukur karena Tuhan itu selalu baik. Dia tidak pernah meninggalkannya, tetapi dia terus menyertai kami, sehingga segala sesuatu yang diperlukan dicukupkan oleh Tuhan. Dan tentunya supaya mohon bantu dalam doa, supaya kami tetap kuat dalam melaksanakan pelayanan, dan biarlah senantiasa banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi mungkin itu saja, Tuhan memberkati. Biarlah jadi berkat untuk kita semua. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Jen Tando. Tuhan Ya, memberkati. sama-sama Pak Pendeta Komingguan. Sehat selalu ya. Ya. Ya, silakan Pendeta Martin Suarto bersama Ibu untuk memasuki kebenaran firman Tuhan. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Suaranya, Pak. Kita langsung doa atau mau pujian satu lagu boleh? Satu lagu. Mari kita naikkan pujian. Yesus terlebih besar untuk mempersiapkan kita sama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Benar Tuhan, Kau terlebih besar di dalam hidup kami. Engkau terlebih besar dari segala persoalan masalah hidup kami. Engkau terlebih besar dari segala-galanya.
Biarlah kami terus tetap memandang-Mu, kami terus tetap menaruh pengharapan hanya kepada Engkau. Kami terus tetap mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih. Sebentar kalau kami mau mendengar kebenaran, bagian dari kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati kami semua, dan memberkati hamba-Mu yang sore hari ini kembali Tuhan boleh percaya untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih urati kami semua, berikan kami roh hikmat, wahyuan, dan juga tutup bungkus selimuti kami dengan kuasa darah Yesus. Dan mau sambut kebenaran firman Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Ya, shalom. Salam. Ya, salam. Oke. Yang pertama saya mau sampaikan maaf, permohonan maaf karena 2 kali saya dijadwal sama pendeta Komingguan, tapi saya selalu pas tiba waktunya tidak bisa karena serangan batuk sampai suara saya menghilang. Dan ini pun sebenarnya belum 100% sembuh. Dan kalau beberapa minggu lalu setelah khotbah hari Minggu, hari berikutnya suaranya hilang lagi. Oke, saya coba buka share screen saya ya. Saya tidak tahu, saya selalu kalau ada jadwal dari pendeta Koming, saya berdoa. Tetapi Tuhan selalu kasih rema saya, tidak lepas, tidak keluar dari persoalan hidup. Saya nggak ngerti karena memang sebenarnya kehidupan kita nggak lepas dari segala persoalan, ya, dari segala masalah. Oke, saya coba share screen. Ya. Tulisannya kebaca ini? Ya, bagus, Pak. Oke. Ini ya hilang ini apa ini, Mas? Ya. Coba sih ini. Ya. Bapak Ibu, tema yang saya sampaikan sore hari ini adalah melihat melampaui akal. Sebelum bahas lebih lanjut, saya mau ajak kita dulu mengerti apa itu yang dimaksud dengan melihat melampaui akal. Melihat melampaui akal, saya coba mencoba mendefinisikan melihat jauh ke depan, sesuatu yang tidak mungkin, tetapi menurut kita menjadi mungkin. Ya, menurut kita menjadi mungkin. Ya. Kenapa? Karena kita memiliki pengharapan atau kita memiliki iman dalam Tuhan Yesus. Nah, melihat melampaui akal itu juga melihat dengan pikiran yang positif. Selalu melihat dengan pikiran yang positif. Ada persoalan, ada masalah, apapun kita tidak melihat dari sisi negatif, tapi kita melihat bahwa di balik segala persoalan, masalah yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam hidup kita. Kita buka dulu Alkitab kita dari Kejadian 50 ayat 20. Ya. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Ini Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah,
Ini pernyataan dari seorang Yusuf yang bisa melihat melampaui akalnya. Kalau kita mungkin belum bisa seperti dia. Bayangkan dia tidak hanya sekedar dibully, tapi seluruh keluarga besarnya, kakak-kakaknya, adiknya, mereka tidak menaruh benci sama dia dan membuang ke sumur dan akhirnya sampai ya masuk penjara, dijual jadi budak masuk penjara ya. Tapi ada sisi yang dia lihat, sisi positif, dia melihat dengan pikiran yang positif. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak orang menyebut diri sebagai orang percaya. Tetapi kalau kita melihat fakta yang terjadi di depan kita, ya, barangkali mungkin tidak hanya jemaat, ya sadar atau tidak sadar kita sebagai pendeta, sebagai pelayan Tuhan, pun kadang tidak kita sadari mengalami hal yang sama. Kita sebagai orang percaya, tapi dalam praktek sehari-hari, kita tidak hidup dengan percaya. Kita tidak hidup dengan iman, tapi hidup kita melihat dengan kasat mata segala sesuatunya ya, yang segala sesuatu yang dikendalikan, dipengaruhi oleh situasi, kondisi, keadaan, atau apa yang terlihat secara kasat mata. Itu yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa melihat ke depan jauh melampaui akal kita. Ya. Itu terlihat dari Bapak Ibu, kita gampang sekali berubah dalam situasi kondisi yang mungkin hari ini kita happy, kita senang karena tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Tapi tiba-tiba besok kita ketemu dengan satu masalah, kita berubah. Kita tersungut-sungut, mungkin muka kita tidak lagi ceria, ya, mungkin temperamental kita keluar, ya, sikap kita berubah terhadap istri, terhadap anak kita, terhadap jemaat kita. Ya. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan satu persoalan, masalah, kesukaran, tekanan, penderitaan, ya, atau situasi-situasi yang sulit, kita gampang kecewa, ya. Kita gampang mengeluh, kita gampang bersungut-sungut, kita gampang menyalahkan orang lain, bahkan kita gampang menyalahkan Tuhan. Ini yang celaka. Sehingga ada beberapa jemaat di sini yang karena persoalan bertubi-tubi, akhirnya pada satu kesimpulan dia nggak mau ke gereja, dia nggak mau datang ke gereja, dia nggak mau ibadah, ya. Karena menganggap wah, saya ini hidup, ternyata hidup itu Tuhan persoalan tok yang dihadapi. Padahal kita tahu Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, ya. Tapi Dia berjanji menyertai kita. Ya. Dan Tuhan tidak akan pernah berjanji jalan selalu rata, tapi Dia akan selalu menuntun kita, menyertai kita. Ya. Bapak Ibu, sore ini kita belajar dari seorang yang namanya Yusuf. Yusuf bisa mampu memandang melampaui akalnya. Meskipun dia harus mengalami situasi kondisi yang sulit, susah, ya. Sudah dibuang ke sumur, dijual jadi budak, ya, mengalami enak sedikit di Potifar, lainnya dia harus masuk penjara, ya, yang mestinya dia tidak layak untuk mengalami hidup di penjara. Tapi sekali lagi Yusuf tidak pernah mengeluhkan itu. Dan melewati kesulitan, kesusahan, akhirnya dia bisa berhasil. Dia bisa menggapai puncak kesuksesan. Menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya. Menjadi orang nomor 2. Firaun, sang penguasa Mesir, bisa memberikan rasa hormat kepada Yusuf.
melewati kurun waktu 13 tahun ya. Dari dia umur 17 tahun akhirnya dia mengalami sukses di umur 30 tahun. Itu kenapa bisa terjadi di dalam hidup Yusuf. Sekali lagi Yusuf mampu melihat. Dia punya kemampuan melihat dengan melewati akalnya. Dia bisa melihat bahwa di balik persoalan yang dia boleh alami, kesulitan-kesulitan, tekanan-tekanan, tantangan-tantangan, bahkan fitnah yang dia alami dalam hidupnya, itu ada dalam rencana Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah yang Tuhan persiapkan buat dia. Nah, pertanyaan kita, mengapa Yusuf mampu melihat melampaui akal? Mengapa Yusuf mampu melihat melampaui akal? Yang pertama, Bapak Ibu, dia memiliki mimpi, tujuan hidup. Kita bisa baca di dalam Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan 11. Ya. Kejadian 7 ayat 5 sampai dengan 11, firman Tuhan katakan seperti ini. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Ya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ya. Bapak Ibu, hidup Yusuf diawali dengan sebuah mimpi. Diawali dengan sebuah mimpi. Ya. Nah, Rick Warren katakan seperti ini. Tragedi terbesar dalam kehidupan ini bukanlah kematian, melainkan hidup tanpa tujuan atau hidup tanpa mimpi. Kalau kita tidak punya tujuan dalam hidup, nggak jelas apa yang kita mau capai, apa yang kita mau raih, apa yang kita mau kerjakan, maka kita melakukan segala sesuatu tidak akan fokus, tidak akan tertuju kepada sasarannya. Ya. Dan hidup itu lebih celaka daripada kematian jika hidup tidak mempunyai tujuan. Rick Warren katakan seperti itu. Ya. Kalau menghayal itu mimpi dalam mimpi. Menghayal itu mimpi dalam mimpi. Tidak ada tindakan untuk mewujudkan. Orang yang menghayal itu berkutat di kata seandainya. Seandainya aku sukses, seandainya aku bisa menjadi hamba Tuhan yang nomor 1 di dunia, terkenal, seandainya aku bisa menjadi miliarder, seandainya aku bisa menjadi orang yang terkenal. Nah, itu seandainya. Ya. Kalau orang punya mimpi yang dari Tuhan, punya vision, punya tujuan, ya, dia akan segera bangun dan mengejar. Bangun dan mengejar, dan tidak hanya itu aja. Dia bekerja keras, berjuang tanpa henti untuk membuat mimpi itu menjadi kenyataan. Ya. Berjuang tanpa henti untuk
mimpi itu menjadi satu kenyataan. Ya, Bapak Ibu, mimpi atau tujuan hidup itu akan berdampak, ya, akan berdampak. Mimpi tujuan hidup itu akan berdampak. Yang pertama apa? Dia akan berdampak, ya, memberikan motivasi kepada kita. Dia akan memotivasi kita kalau kita punya mimpi, punya tujuan. Kita termotivasi untuk bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi. Kita tahu skala prioritasnya. Kita punya skala prioritas mana yang harus saya dahulukan. Kita memprioritaskan mana yang harus kita dahulukan. Kita mengembangkan potensi dan kita akan memberi energi dalam kesulitan, dalam persoalan, dalam masalah yang kita hadapi. Kita punya energi untuk mengatasi persoalan itu tanpa bersungut-sungut, tanpa mengeluh, ya, tanpa menyalahkan orang lain, tanpa menyalahkan istri, suami, tanpa menyalahkan siapapun. Tapi dia akan berpikir positif. Dia akan mengatakan dalam dirinya bahwa masalah ini adalah berkat bagi saya. Nah, sekali lagi, orang yang punya pemikiran yang jauh melampaui akal itu akan punya motivasi. Nah, Martin Luther King Jr., pejuang ahli anti diskriminasi dalam pidatonya di 28 Agustus 1963, di tahun kelahiran saya ini 63, saya baru umur 2 bulan ini. Martin Luther bilang seperti ini, saya punya mimpi bahwa 4 orang anak saya suatu hari akan hidup di sebuah negara, ya, akan hidup di sebuah negara di mana mereka tidak akan dinilai oleh warna kulit mereka, tetapi oleh kualitas karakter mereka. Martin Luther King berjuang, ya, untuk memperjuangkan mimpinya ini, anti diskriminasi. Dulu yang orang kulit putih memusuhi orang kulit hitam, akhirnya mereka bisa hidup berdampingan. Dan bahkan ada yang membangun rumah tangga, kulit hitam kawin dengan kulit putih. Nah, yang pertama itu Bapak Ibu. Apa? Kalau kita mau memiliki pemikiran yang jauh melebihi akal, yang pertama tadi kita harus punya mimpi. Yang kedua di dalam Kejadian 39 ayat 2 sampai 4, firman Tuhan katakan seperti ini. Ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Nah, itu ada penyertaan Tuhan di sana. Ya, ada penyertaan Tuhan. Yusuf disertai Tuhan, firman Tuhan katakan, sehingga dia apapun yang dilakukan dia dikerjakan, dia berhasil. Nah, keberhasilan orang yang disertai Tuhan itu tidak tergantung pada tempat, situasi, atau lahan yang bagus. Ya, tapi dimanapun dia ditaruh, di tempat yang terpencil, kayak di tempat yang banyak persoalan, ada banyak masalah. Nah, saya sedikit mau cerita, itu persoalan tanah gereja yang
yang Tuhan percayakan saya untuk mengembalakan jemaat. Dulu sudah clear 10 tahun yang lalu. Sekarang muncul lagi anaknya, mau mengakui lagi, mengklaim lagi. Dan sudah saya hadapi dengan Pak Lurah, Kepala Desa, sudah surut lagi. Tiba-tiba beberapa hari terakhir ini, 2 hari yang lalu, WA lagi ke saya. Saya punya bukti. Kapan saya bisa ketemu? Kapan saya bisa ketemu lagi? Nah, ini persoalan. Ini ujian. Saya percaya bersama Tuhan saya bisa menyelesaikan masalah ini. Ya. Asal kita mau dengan sungguh-sungguh menyerahkan seluruh persoalan ini dan mengharapkan sama Allah. Ya. Pasti Tuhan akan tolong. Nah, dimanapun kita ditaruh, kalau kita disertai Tuhan, maka kita akan berhasil. Pertanyaannya, maukah kita berhasil? Maukah kita dalam situasi kondisi seberat apapun, kita berhasil? Jawabannya adalah taruh pengharapan kita. Ya. Kita mengharapkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saya kira kita mungkin sudah banyak mengerti. Kalau kita mau disertai Tuhan, tentunya kita harus banyak membangun hubungan sama Tuhan. Ada waktu-waktu yang kita harus buat kita intim dengan Tuhan. Kita mencintai firman-Nya. Kita banyak waktu untuk kita berdoa, untuk banyak waktu untuk kita duduk diam di kaki Tuhan. Allah akan terus menyertai kita dalam segala persoalan kita. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, Yusuf menghargai kesempatan. Ya. Menghargai kesempatan dengan baik dan tidak gampang tergoda. Mungkin yang masih ada di kita ini masih tergoda. Menghargai kesempatan dengan baik dan tidak gampang tergoda. Ya. Jadi segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf, itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya, kalau kita bilang ganteng lah. Tinggi, ganteng, manis, menarik. Ya. Selang beberapa waktu, istri tuanya memandang Yusuf dengan birahi. Godaan ini. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku, bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Ya. Untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ya, Bapak Ibu, Yusuf setia dengan perkara kecil. Dan Yusuf menjaga kepercayaan itu dengan tanggung jawab. Dan dia benar-benar menjaga hati untuk tidak gampang tergoda. Ya. Istri Potifar ini gambaran banyak godaan-godaan di depan kita. Mungkin tidak hanya nafsu birahi, godaan ingin kaya, godaan ingin dapat duit banyak,
Godaan ingin punya status yang lebih mentereng, posisi. Godaan ingin dihargai banyak orang. Ya. Godaan ingin, banyaklah keinginan. Keinginan-keinginan daging kita itu yang banyak menggoda kita. Sehingga kita tidak lagi menghargai kesempatan yang Tuhan sudah beri ya, dengan baik. Tapi Yusuf menghargai kesempatan dengan baik dan dia melakukan itu dengan tanggung jawab, dengan hati yang takut Tuhan. Karena dia punya hati yang takut Tuhan inilah. Sampai dia pun menolak rayuan dari si Poti. Ya. Yusuf setia dengan perkara kecil. Mimpinya menjadi penguasa, tetapi kesempatan pertama menjadi budak. Dijalaninya. Dia menjalani sebagai budak dengan setia, tidak bersungut-sungut. Dia lakukan itu. Walaupun dalam menjalankan kepercayaan dari tuannya, godaan datang bertubi-tubi. Dan godaan yang paling mungkin banyak orang tidak bisa mengendalikan diri. Godaan dari si Poti. Ya. Tapi Yusuf tetap merespon dengan benar. Yusuf tidak tergoda ya, dengan kebesaran hati dan jiwa. Yusuf mampu melihat semua persoalan pahit ya, yang menimpa hidupnya dengan cara pandang yang positif. Dengan cara pandang yang positif, tidak negatif. Ya, inilah cara pandang yang melampaui akal kebanyakan orang. Dia tetap setia dalam situasi kondisi yang sulit. Dan firman Tuhan katakan apa di dalam Matius 25 ayat 21? Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bapak Ibu, mari kita belajar. Apapun sekarang yang sedang dipercayakan ke kita, itu adalah yang Tuhan yang beri. Dan kita menghargai kepercayaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita melalui siapapun. Mungkin sekalipun kelihatannya sepele, kecil. Tapi kalau kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan hati yang takut Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, saya percaya kita akan dibawa Tuhan jauh lebih tinggi. Ya. Yang keempat, kenapa Yusuf bisa memiliki kemampuan melihat dengan akal, ya, melampaui akal. Ya. Kejadian 40 ayat 14 sampai 15. Kejadian 40 ayat 14 15 firman Tuhan katakan, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik, nanti tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku dicuri, diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Ya, ke dalam liang tutupan ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Ini Yusuf memiliki kegigihan. Dia tidak gampang putus asa. Kita udah tahu ceritanya begitu ya, mengharukan. Tapi Yusuf karena gigih, dia tidak gampang putus asa, maka dia bisa melewatinya dengan keberhasilan. Dia bisa melewatinya dan endingnya sangat menyenangkan, memuaskan. Ya. Harper Scott menulis seperti ini, Bapak Ibu. Hidup ini berjalan ke depan dengan langkah tegak, dengan dada tengajak. Tidak menunduk meskipun terbentur. Tidak menyerah meskipun terjatuh. Jika kita sungguh-sungguh, Tuhan tentu mengabulkan permohonan kita. Nah, ini ciri orang
yang gigih, gak gampang putus asa. Dia menyadari bahwa hidup ini berjalan ke depan dengan langkah tegak, dengan dada tengadah, tidak menunduk meskipun terbentur banyak benturan-benturan yang ada yang kita alami, persoalan, masalah, silih berganti. Kita tidak menyerah. Ya. Meskipun jatuh, orang percaya boleh jatuh 7 kali tapi bangun lagi. Tuhan bangunkan lagi. Nah, kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan tentu mengabulkan permohonan kita. Ya. Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Nah, Mazmur 126 ayat 5 sampai 6 firman Tuhan katakan seperti ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu, masing-masing kita punya persoalan masalah yang tentunya beda-beda satu dengan yang lain. Tapi mari kita tetap menghadapi dengan gigih. Kita tidak gampang putus asa. Kita tetap setia. Kita tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita. Yang kelima, yang terakhir. Kenapa Yusuf bisa memiliki kemampuan memandang melampaui akalnya? Yang kelima adalah Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 5. Firman Tuhan katakan ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya. Ya. Lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini, maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudara, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudara tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah. Kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ya, mendahului kamu. Yusuf tidak gampang sakit hati. Ya, kepahitan sama saudara-saudaranya. Beda dengan kita, saudara. Mungkin kita diayali jemaat sedikit aja kita sakit hati. Ya. Ada jemaat yang jengkelin, ngeselin, yang ngeyel. Kita sakit hati. Ya. Yusuf diperlakukan nggak manusiawi, saya katakan. Diperlakukan sama saudaranya sendiri lagi. Tapi Yusuf tidak gampang sakit hati, tidak gampang kepahitan. Apa yang Yusuf lakukan dengan kesabaran hati dan jiwa, Yusuf bisa melihat bahwa semua peristiwa buruk yang harus dia lalui, bahkan rancangan-rancangan buruk saudara-saudaranya atas dirinya, Allah sanggup mengubah semua itu menjadi kebaikan. Ini yang ada dalam pikiran Yusuf. Sehingga Yusuf bisa melihat, ya, bisa melihat melampaui akal seperti kebanyakan orang. Kesimpulan khotbah saya sore hari ini adalah, ya, yang pertama, kita harus memiliki kemampuan melihat melampaui akal. Kenapa? Supaya hidup kita berkemenangan. Supaya kita bisa menggenapi rancangan Allah. Yusuf memiliki kemampuan melampaui akal. Sehingga Yusuf bisa menggenapi rencana Tuhan menyelamatkan bangsa yang besar. Ya, lebih dulu dia harus ke Mesir
dengan melewati rintangan, tantangan, kesulitan, ya, perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Yang kedua, ya, syarat untuk memiliki kemampuan melihat melampaui akal, yang pertama memiliki mimpi tujuan. Kita harus ada penyertaan Tuhan. Kalau tanpa penyertaan Tuhan, kita artinya melakukan segala sesuatu dengan kekuatan manusiawi kita akan gagal. Kita menghargai kesempatan dengan baik, sekalipun mungkin itu kecil, tidak gampang tergoda. Tetap fokus sama Tuhan, matanya memandang Tuhan, ya, tidak tergoda dengan apapun, termasuk godaan nafsu birahi. Kita gigih dan tidak gampang putus asa, dan tidak gampang sakit hati atau kepahitan. Bapak Ibu, itu yang saya bisa sampaikan, saya bagikan. Mari kita tunduk, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur buat petang hari ini, buat firman-Mu yang kami boleh dengar. Biarkan kami semua boleh memiliki kemampuan melihat melampaui akal manusiawi kami. Kita bisa melihat jauh ke depan dengan pikiran yang positif. Persoalan masalah apapun boleh kami alami, boleh datang, boleh ada di depan kami. Tapi kami tetap percaya sama Tuhan bahwa rancangan Allah jauh lebih indah yang Tuhan menyatakan dalam hidup kami. Kami tetap setia Tuhan, kami tetap mempertaruhkan pengharapannya kepada Allah. Biarlah kami petang hari ini belajar dari kehidupan Yusuf, sekalipun banyak persoalan, masalah, rintangan, tantangan yang dihadapi dia. Perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi, perlakuan-perlakuan yang banyak merugikan dia tetap tidak sakit hati. Dia tetap berpikir positif. Dia tetap menghargai kesempatan yang dia boleh jalani, yang dia terima dengan penuh tanggung jawab dan tidak gampang tergoda. Dia tidak tergoda. Dia jalani kehidupan dengan gigih dan tidak gampang putus asa, dan dia tidak memiliki perasaan sakit hati atau kepahitan kepada orang-orang yang sudah melukai dia, yang sudah menyengsarakan dia. Tuhan, berikan kami hati yang seperti itu. Biar kami dijauhkan dari kepahitan, sakit hati. Kami boleh memiliki hati yang penuh dengan kemurahan. Terima kasih, biarlah Engkau taruh hatimu atas setiap kami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema bagi kami, dan Roh Kudus mampukan kami supaya kami boleh mengalami firman-Mu dalam kehidupan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan Pendeta Tommy Wan. Nah, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Martin Suharto, ya, yang luar biasa hari ini kita diberkati Tuhan Yesus, ya, oleh kebenaran firman-Nya. Ya, memang kita harus melihat yang melampaui segala akal, ya. Jadi jangan kita harus pakai kemampuan Tuhan, ya. Dan saya percaya kalau kita pakai kekuatan Tuhan, itu akan melampaui segala akal pikiran kita, ya. Terutama ya, kita harus memiliki mimpi yang besar, ya. Tujuan hidup kita ini apa, ya. Bukan kita hanya terpanggil, tapi kita jadi orang pilihan Tuhan, itu yang utama. Dan yang kedua, kita harus selalu menyertakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi minta pimpinan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, ya. Mau melakukan hal apapun, kita harus berdoa terlebih dahulu, ya. Minta Tuhan sertai, ya. Tuhan pimpin setiap hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus menghargai kesempatan yang ada, ya. Kita harus, oleh kemurahan Tuhan, kita masih boleh ada sampai hari ini. Kita pergunakan waktu, ya. Karena waktu yang sisa ini, manusia ini punya waktu sisa.
1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kau perbuat keinginanmu, tetapi biar kehendak Tuhan yang harus kita lakukan kita. Dan yang keempat, kita harus gigih ya, teguh berdiri, tidak putus asa ya. Ini yang repot, kita sudah putus asa ya, sudah melayani ya, sudah mau mendengar kebenaran firman Tuhan, wah jangan sampai yang seperti itu ya. Saya percaya di family ministry nggak ada yang seperti itu, amin. Dan yang kelima, yang terakhir, kita tidak gampang sakit hati ya, kepahitan ya. Kalau kopi kepahitan gampang, kita kasih gula ya. Tapi kalau manusia, kalau sudah kepahitan ya, udah sakit hati ya, nggak boleh kita simpan itu ya. Sampah nggak boleh kita simpan dalam hati dan pikiran kita. Kita harus buang cepat-cepat ya. Karena itu tidak baik di dalam kehidupan kita ya. Supaya apa? Supaya kita hidup terus berkemenangan sesuai dengan rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk kita melangkah bersama Tuhan. Ya, karena Yeremia 29 ayat 11, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Ya, yang melampaui segala akal pikiran kita. Kita harus sesuai dengan rancangan Tuhan yang harus kita hidupi di dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Ya, terima kasih Pendeta Martin Soeharto yang sudah menjadi sama-sama, juga Ibu Tendiari yang sudah memandu PL juga ya, luar biasa ya, pujian-pujiannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pendeta Derison, mungkin sebuah lagu sebelum doa syafaat oleh Ibu Adeline. Ya, Pendeta Derison, ada sebuah lagu pujian boleh? Nanti siap-siap Ibu Adeline untuk doa syafaat. Iya, siap, Pak. Terima kasih. Pak Derikson masih mute itu. Sama Bapak. Ya, kita akan berdoa syafaat. Kita terlebih dahulu kita angkat pujian buat Tuhan. Memang rencana Tuhan kadang tidak terselami. Namun kita harus punya mimpi dan tujuan. Bagaimana Yusuf. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhan tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Coba yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung. Dia saatnya dan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan pujian yang indah Tuhan, Engkau sedang merendah setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Secara kebetulan kami ada di tempat ini Tuhan. Karena rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kalau pada sore hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Soeharto. Terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan iman percaya kami, Engkau menguatkan tujuan hidup kami, untuk kami tetap bersandar dan berharap hanya kepadamu Bapa. Karena Engkau sedang merendah hidup kami hari lepas hari semakin indah di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sebelum kami menaikkan doa syafaat ini, kami mohon ampun atas dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Lewat kehidupan kami, lewat masalah kami membuat Engkau kecewa Tuhan. Seringkali kami merasa tidak berdaya Tuhan. Tetapi pada sore hari ini, firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa kami punya tujuan yang indah. Kami punya mimpi yang indah, di mana Tuhan akan memberkati setiap mimpi-mimpi kami yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman hari ini, biar kiranya lewat firman yang barusan kami dengar Tuhan, kami dapat memiliki kemampuan melihat melampaui dari akal kami Tuhan. Tapi kami boleh melihat itu dengan akal yang dari Tuhan Yesus, dengan hikmat yang dari Tuhan Yesus, supaya hidup kami semua boleh berkemenangan dan bisa menggenapi rencana Allah yang dahsyat dalam hidup kami, dan kembali kami berikan untuk mereka yang merindukan uluran tangan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kami, setiap kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Ada 16 hamba-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini yang mengikuti Zoom pada sore hari ini. Tuhan berikan kemampuan buat kami melihat mimpi kami, tujuan hidup kami, untuk kami boleh berkemenangan di dalam Engkau. Ada penyertaan Tuhan yang dahsyat untuk kami Tuhan, untuk kami bisa menghargai kesempatan yang Tuhan Yesus berikan buat kami, dapat kami ambil dengan baik. Dan kami tidak gampang tergoda Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus Bapa. Engkau urapi kami dari ujung kepala sampai telapak kaki Tuhan. Sehingga kami tidak gampang tergoda dengan tawaran dunia. Apapun itu Tuhan, kami mau tolak dalam nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus. Kami juga mau gigih Tuhan. Kami juga tidak gampang putus asa. Karena kami punya Allah yang besar. Yang sanggup melakukan banyak perkara dalam hidup kami. Kami juga tidak gampang sakit hati, apalagi sampai menyimpar akan akar kepahitan. Kami mau tolak, patahkan, hancurkan semuanya itu dalam nama Yesus Bapa. Kami percaya Tuhan, mulai malam hari ini Tuhan, Engkau terus memberkati kami. Engkau terus jaga loh hati kami Tuhan. Sehingga loh hati kami tetap memandang akan kasih Tuhan, akan anugerah Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus limpahkan buat setiap kami pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang boleh menguatkan iman percaya kami. Bahwa bersama-Mu Tuhan kami mempunyai tujuan mimpi yang indah Bapa. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus juga mimpi kami akan terwujud Bapa. Ketika kami bergandengan tangan. Ketika kami selalu melekat kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman pada sore hari ini. Memberkati hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Soeharto bersama dengan istri dan keluarga Tuhan boleh melayani Tuhan di dalam ibadah Zoom pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi Bapak. Apapun yang menjadi pergumulan hamba-Mu Tuhan, Engkau memberkati. Ketika Tuhan percayakan dia untuk memberikan firman kepada setiap kami pada sore hari ini. Kami percaya pelayanan hamba-Mu Bapak Pendeta Soeharto bersama istri dan anak-anak tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan memberkati hamba-Mu ini. Keluar masuknya mereka dalam rumah mereka Tuhan yang jaga. Tuhan yang berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Engkau Bapa yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa yang sanggup memberkati setiap
anak-anak-Mu yang merindukan belas kasih-Mu Bapa, yang terus berserah hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Memberkati Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Komingguan bersama dengan Bapak Hendra Winata, Tuhan Engkau memberkati. Engkau memberkati setiap gereja, pelayanan yang Engkau berikan buat hamba-Mu ini Tuhan. Biar kiranya Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus Bapa. Terus limpahkan hikmat kebijaksanaan buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Komingguan dan Bapak Hendra Winata Bapa. Di masa usia mereka yang lanjut, mereka mau terus melayani Tuhan. Mereka mau terus mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau memakai anak-anak Tuhan, bukan karena kami tua, tetapi karena kami rindu terus untuk melayani Tuhan di sisa hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus berkati Bapak Pendeta Komingguan bersama dengan Bapak Hendra Winata. Kami berdoa Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan keluarga hamba-Mu Tuhan, Engkau Yesus yang akan sendengkan telinga-Mu. Engkau Yesus yang akan memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Berdoa untuk Ibu Yohana dan Pak Yohanes, anak dari Pak Hendra Winata. Doa kami Tuhan, Engkau akan memberkati anak dari Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau mau buat rahim dari Ibu Yohana boleh subur Bapa, sehingga ada janin yang sehat yang akan Tuhan Yesus berikan, yang akan Tuhan Yesus tanamkan di dalam rahim Ibu Yohana Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kemuliaan Tuhan terjadi pada tahun ini Tuhan buat keluarga Bapak Hendra Winata Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya ucapan syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan. Sebagaimana kami ada itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang ada di Zoom ini, mulai dari yang usia lanjut sampai kami yang muda, Tuhan memberkati kami. Tuhan urapi setiap kami. Tuhan pakai kami lebih luar biasa lagi Tuhan. Untuk kami lebih lagi saling merangkul, untuk kami lebih saling memberkati Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi kerinduan, kebutuhan buat anak-anak Tuhan di Zoom ini Tuhan Engkau memberkati Bapa. Segala pergumulan yang kami hadapi juga Tuhan Yesus ada di sana untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami mau taat dan setia Tuhan. Dalam keadaan apapun kami mau tetap taat dan setia Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga bersama-sama Tuhan berdoa buat bangsa ini Tuhan. Apapun yang terjadi di bangsa ini kami bersyukur Tuhan kami mempunyai bangsa Indonesia ini Bapa. Kami percaya Tuhan pakai setiap anak-anak Tuhan yang boleh ada di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, yang ada di pedesaan maupun di perkotaan, bersatu hati, bergandengan tangan, berdoa buat bangsa ini Bapa. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia akan penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, doa-doa yang kami naikkan untuk bangsa ini, itu tidak kembali dengan sia-sia. Engkau akan memberkati bangsa ini Tuhan. Menjadi bangsa yang lebih baik lagi Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini Tuhan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi bersama dengan wakilnya Tuhan. Bersama dengan kabinet jajarannya Tuhan yang boleh bergandengan tangan dengan Pak Presiden Jokowi. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang tangguh. Bangsa ini boleh menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa ini juga boleh menjadi benar-benar bangsa yang dicontoh oleh bangsa-bangsa lain Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan dengan adanya Zoom yang boleh kami adakan di setiap lapisan gereja, di setiap lapisan sel-sel yang boleh ada di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya semua berdoa yang terbaik buat bangsa ini Bapa. Kami berikan shalom untuk Indonesia kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami. Terus Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini Bapa. Apapun yang terjadi di bangsa ini, biar kami tetap satu hati, satu pikiran, satu tujuan Tuhan, satu visi dan misi untuk kami bergandengan menjadi anak-anak Tuhan yang takut, setia dan taat akan Engkau. Kami saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Gereja yang boleh berdiri di Indonesia ini Tuhan memberkati Bapa. Engkau memberkati Tuhan. Biar kiranya setiap gereja yang berdiri, itu berdiri atas dasarkan kasih anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati gereja juga yang ada di Swiss Tuhan, yang ada di Sydney, yang ada di Australia, di mana ada anak-anak Tuhan di tempat ini, rekan-rekan kami yang ada tinggal di sana Tuhan, Engkau memberkati Bapa. Engkau pagari dengan para malaikat surgamu Bapa, sehingga setiap pelayanan anak-anak Tuhan itu boleh berjalan dengan baik dan lancar Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Memberkati untuk mereka yang sedang sakit Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh, Engkau memberkati mereka Bapa. Engkau tabib yang ajaib Tuhan. Engkau obat yang mujarab buat setiap mereka yang sakit Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berikan kesembuhan buat mereka Bapa. Mereka yang dalam kesusahan, mereka yang butuh jalan keluar, mereka yang dalam kesulitan, dalam pergumulan apapun. Tuhan kami mau taruh itu semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap hati kami Bapa. Kami hanya bisa berdoa dan terus mendukung satu sama lain Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, memberkati anak-anak yang tinggal di jalanan, yatim piatu, janda duda, fakir miskin. Tuhan Engkau memberkati. Kami percaya Yesus ada untuk semua orang. Yesus ada untuk semua bangsa. Yesus ada untuk setiap kami ketika kami membutuh pertolongan kepadamu, kami meminta Tuhan. Engkau ada di sana untuk menolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terlalu banyak doa yang kami minta kepadamu Tuhan. Tapi satu hal kami mau katakan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini Bapa kami mau naikkan bersama dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan memberkati kau dan Tuhan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silakan bincang-bincang, Pendeta Direktur. Ya, saya tampilkan dulu pembicara besok, Pak. Kita besok akan dilayani oleh Bapak Pendeta Insinyur Nur Cahya. Ya, besok kita akan dilayani oleh Pendeta Nur Cahya dari Bekasi ya, GBI Bekasi. Temanya kesabaran sampai batas apa ya? Ini firman Tuhan yang kita pasti akan diberkati. Seperti hari ini kita diberkati oleh firman-Nya, melalui hamba-Nya, Pendeta Martin Suarto. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Martin Suarto dan Ibu yang sudah melalui pujian dan juga firman Tuhan. Sungguh luar biasa ya, melihat melampaui akal dari cerita Yusuf. Jadi kalau saya membaca cerita ini Pak, sepertinya hanya dongeng belaka gitu. Sepertinya tidak ada duanya manusia seperti ini. Tapi ketika saya baca juga Ayub, ada juga ya saingannya gitu. Tapi Ayub belum menghadapi godaan wanita ya. Jadi ada 5 poin tadi yang saya tangkap: memiliki mimpi, tujuan hidup,
ataupun cita-cita, kemudian ada penyertaan Tuhan. Yusuf menghargai kesempatan dan tidak gampang tergoda. Yang keempat, gigih dan tidak gampang putus. Yang kelima, tidak gampang sakit hati atau kepahitan. Luar biasa ya, manusia ajaib saya katakan itu, karena kalau bahasa Jawanya manut aja apa yang dilakukan. Dia percaya bahwa di balik semua itu dia fokus kepada tujuan gitu. Saya jadi teringat Pak, ada cerita dulu saya nyusun liturgi, ada ibu nenek-nenek yang udah tua, tapi dia minta liturgi, dia buta huruf, minta liturgi tiap Natal gitu. Jadi jarak gereja ke rumahnya 3 km. Jadi saya kasih Yohanes 3:16. Nah, dia hafalin waktu mau Natalan gitu. Ternyata kalau orang buta huruf dia harus hafal terus, sepanjang jalan dia hafal terus. Ternyata akhirnya di tengah perjalanan dia ditegur sama orang karena dia pakai baju Natal, baju cantik, baju bagus. Opung, mau kemana? Nek, mau kemana? Mau cantik kali bajunya, bagus, cantik. Pertama nggak dijawabnya, yang kedua baru, sepatunya juga bagus, baru ditegurnya. Kok sombong kali? Kok sombong? Baru ketika dia melayani teguran itu, akhirnya liturginya lupa semua. Sampai dia ke gereja, dia tanya lagi kepada saya, aduh tolonglah dulu Pak, itu liturgi saya. Karena udah saya hafal di sepanjang jalan, tapi di tengah jalan ditegur orang saya jadi lupa semuanya. Jadi pakai luar kepala, nggak pakai tulisan lagi karena buta huruf nggak bisa baca. Jadi saya lihat Yusuf ini ada menjurus ke situ, dia fokus ya. Apapun rintangan yang dihadapinya, bahkan penyertaan Tuhan seperti yang Pak katakan tadi, semuanya ada dalam kehidupan Yusuf ya. Sehingga dia membuat dia melihat penyertaan Tuhan itu dia takut kepada Tuhan. Bahkan semua dipercayakan kepadanya. Harta Potifar, isi rumah Potifar kecuali istrinya. Kemudian di penjara juga itu unik. Kayaknya dongeng ya. Bisa kepala penjara mempercayakan tahanan kepada dia. Kalau saya itu udah saya keluarin itu bayar 5 juta satu orang. 5 kali 100 orang 500 juta. Ya. Mungkin kalau kepala penjaranya lagi ada bepergian keluar kota, kuncinya dititipkan sama Yusuf. Dipercayakan tahanan kepada Yusuf, itu luar biasa itu. Dan kemudian di penjara, disitulah awalnya dia juga dari bermimpi menjadi mengartikan mimpi. Dan mengartikan mimpi itu pun sempat juga dilupain sama yang diartikan mimpi itu, yang kembali menjadi juru minum apa juru roti itu saya lupa. Nah kemudian ketika Firaun mimpi nggak ada yang bisa mengartikan, maka juru minum ini katakan, saya kenal seorang Ibrani yang pernah mengartikan mimpi saya dan semua kenyataan. Siapa itu katanya? Yusuf. Ya udah, panggil kemari karena orang ini ahli-ahli mimpi, ahli-ahli orang-orang pintar di Mesir ini nggak ada yang tahu. Panggillah orang Ibrani itu, dan ketika dipanggil Yusuf, cerita semuanya bisa diartikan. Dan kemudian Bapak katakan tadi bahwa Yusuf itu gigih dan tidak gampang putus asa ketika dia bukan hanya mengartikan mimpi, tetapi dia juga melakukan sesuai dengan mimpi itu, akan sampai Firaun memuji Tuhannya orang Israel. Luar biasa. Jadi Firaun itu sampai membuat Tuhan Allah Israel di atas daripada dewa-dewa Israel. Luar biasa firman Tuhannya Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Biarlah kita dapat fokus ya, artinya jangan tergoda di tengah jalan dengan keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Silakan Ibu Lydia. Shalom Bu Lydia. Masih adakah? Masih cukup enggak baterainya Bu Lydia? Shalom. Shalom Bu Lydia. Ketiduran maling ini. Silakan Bu Grace. Bu Grace. Shalom. Silakan Bu Grace. 13 tahun
Yusuf mengalami ujian kuliah dari umur 17 tahun sampai ke 30 tahun. Iya, udah nih ketemu lagi nih, Pak. Nah, udah bangun tuh. Bu Lydia dulu katanya Bu Grace. Bukan udah bangun. HP-nya terlalu bagus, nggak ada di toko. Jadi mestinya bersuka cita senantiasa. Bertekun nanti di dalam doa, nanti HP-nya datang yang baru sendiri. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik ya kepada orang setiap yang percaya kepadanya. Nah, ini dilihat apa temanya melihat ya. Apa melampaui akal. Memang kita melihat sesuatu itu tadi yang saya sudah saksikan itu ya sama Pak Bimas ya. Dia juga senang dengernya. Dan saya juga senang bersaksinya. Memang itu mujizat Tuhan gitu ya. Jadi kayaknya kok tepat-tepat waktu hari itu selesai juga Tuhan tolong ya. Jadi itulah berkat Tuhan ya, Tuhan menolong ya. Memang saya artinya banyak lah ya berkat Tuhan ditolong. Ini mau sidang raya juga Tuhan tolong gitu ya. Toto ada yang cari rekening saya itu apa tuh Pak Timi ya. Pak Timi kan bilang dia dicariin minta rekeningnya katanya tuh. Puji Tuhan jadi udahlah bisa buat semuanya gitu ya, Tuhan baik menolong. Buat beli HP nanti dulu dipikirin dulu. Memang penting, nggak terlalu penting juga gitu ya, semuanya penting lah. Yang penting kan beli token dulu buat listrik, takut atau mati lagi kebaktian repot karena pakai AC kan jadi banyak tarikannya. Nah, saya bersyukur ya firman Tuhan begitu indah ya Pak Soeharto yang sudah menguraikannya tentang Yusuf. Memang saya senang kalau cerita tentang Yusuf, dia fokus kepada Tuhan dan tidak mencemarkan hidupnya. Bahkan ada hamba Tuhan yang di Serang itu main dengan dengan pendoa ya, pendoa di menara doa. Itu bisa aja ya begitu ya. Saya suka bingung kalau dengan wanita tuh bingung gitu karena perkara yang sepele gitu ya. Jadi saya tuh nggak terlalu seneng gitu. Sama uang juga nggak seneng gitu. Mungkin yang sombong mah banyak ya, karena itu kan tertutup. Jadi saya bersyukur ya. Jadi Yusuf begitu indahnya selama 13 tahun dia bisa menjalankan hidup itu dengan sabar, dengan fokus kepada Tuhan, bahkan dengan takut Tuhan, bahkan terlalu dekat sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan tolong semuanya ya. Jadi mimpinya menjadi kenyataan itu. Saya bersyukur sama Tuhan ya, di mana Tuhan baik, selalu menolong apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak tinggalkan. Dia bantu doa aja buat saya untuk besok sidang raya. 3 hari di Citraland, Hotel Citraland, ya deket Jakarta, nggak jauh gitu. Tadinya mau diadakan di Manado, kalau di Manado waduh ongkos aja berapa duit tuh, bisa 3-4 jutaan, dia bisa lebih ya. Nah itulah kebaikan Tuhan, ya Tuhan menolong dan akhirnya ambil di Jakarta, ya udah buat saya enak sekali. Jadi cuma 25.000 sampai Grogol karena mobilnya cuma 25.000. Nah saya bersyukur ya Tuhan selalu menolong apapun yang kita hadapi. Tuhan tidak tinggalkan, bahkan Tuhan selalu menyertai. Mungkin itu aja sedikit yang saya dapat ya Pak Bapak Pendeta Soeharto. Biar kiranya Tuhan pakai Bapak Ibu untuk pelayanannya dan juga bantu doa terus buat saya. Mungkin amin. Mari bikin KKR kali ya. Ya Pak, biar Tuhan tolong ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semuanya. Pak Direkson, Tuhan berkati. Mungkin ada sedikit Bapak mau kasih apa lagi? Mau kasih nasihat buat saya bagaimana? Pak Soeharto, bisa apa yang saya untuk jalani ke depan lagi, untuk apa tetap setia, apa untuk tetap lebih apa sih, lebih maju lagi dalam pelayanan? Mungkin. Opa cem-cem. Itu sudah setia kok. Malah mungkin lebih setia daripada saya. Rajin ikut persekutuan family ministry. Tadi juga saya bersaksi begitu. Mungkin Pak Bimas masih lagi main kelereng katanya. Saya udah buntang-manting di dalam pelayanan. Udah ikut kita ke Surabaya, udah cegat mobil di jalan gitu ya.
Saya tuh senang orangnya begitu. Jadi ada mobil bus lewat, memang tugas saya tangan saya gitu diginiin, jadi busnya turun. Saya bilang, Pak numpang Pak sampai kantor pos. Memang tujuannya dia mau ke kantor pos, dari kantor pos itu jalan ke gereja sedikit. Kalau jalan kaki itu hampir ya, kurang lebihnya hampir 1 kilo itu, apa kurang lah 1 kilo gitu. Kan cukup jauh juga gitu. Jadi saya tuh setiap pagi saya tunggu bus itu yang akan lewat ke tempat itu. Nah, puji Tuhan ya. Jadi saya pekerjaannya tuh udah muntang-manting gitu. Jadi saya tuh nggak suka berhitungan. Di asrama juga, kamar mandi pada ijo-ijo apa, saya sikatin terus sampai bersih gitu. Jadi saya seneng, kayak Ahok kan, hobinya bekerja gitu. Jadi saya juga kayaknya hobinya kerja. Kalau di rumah orang juga saya sama, kayak di rumah saya sendiri, saya kerja gitu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Pak. Ntar kepanjangan ngomong aja. Iya, Bu. Enggak kepanjangan, cuman videonya enggak kelihatan. Makanya kalau punya berkat jangan disimpan-simpan, Bu Lydia, beli HP baru. Orang nggak dikirim dari Bapak nih. Oh iya ya. Silakan Bu Grace. Salam Bu Grace. Terima kasih Bu Lydia. Ya, sama-sama, Tuhan berkatin. Iya. Ya, terima kasih Pak Deddy. Ambon manis. Terima kasih Pak Soeharto. Terima kasih untuk firman-Nya. Sama-sama, Bu. Pak, ini kalau tadi dengar dari yang pertama itu Pak, Yusuf mempunyai tujuan hidup. Kan dia hanya menceritakan mimpinya, Pak. Saya juga kalau ada di antara situ marah lah, Pak. Kalau dia cerita seperti itu seolah-olah kita harus tunduk kepada dia. Kita juga bisa marah. Kalau oke, yang kedua sampai kelima. Itu keinginan daging yang memang harus kita perangi ya Pak, penyertaan Tuhan, lalu menghargai kesempatan kita itu keinginan daging. Tapi tujuan hidup dari Yusuf ketika dia mimpi, apakah udah ada tujuan hidupnya Pak? Ada termasuk di situ tujuan hidup, karena dia hanya menceritakan mimpinya bahwa dia mimpi begini. Kalau saya ada di situ juga saya marah Pak. Misalnya saya termasuk kakaknya, apa-apaan cerita kayak gitu. Kan bisa aja kita ikut gabung sama saudara-saudaranya membenci Yusuf. Dibilang kan tukang mimpi itu Pak. Apa yang tujuan hidup di situ Pak, yang dimaksud dengan tujuan hidup? Dari Yusuf Pak. Makasih Pak Soeharto. Gimana tuh Pak? Dari sikap dia menjalani hidupnya itu konsisten dari apa yang dia ceritakan. Ya, dia bisa memilih bersungut-sungut, dia bisa milih salahkan orang lain gara-gara kamu sih, kamu buang saya ke sumur, gara-gara kamu sih saya dijual jadi budak. Tapi kan dia nggak keluar kata-kata seperti itu, nggak mencerminkan bahwa dia itu menyesali menghadapi hidupnya. Itu saya kira itu sudah merupakan gambaran ya dari dia punya prinsip, dia punya iman bahwa apa yang dia alami ini adalah dia harus jalani tujuan hidupnya. Dia menyadari itu bukan rancangan manusia, itu rancangan Tuhan. Sekalipun dia tidak perkatakan, itu sudah mencerminkan saya yakin. Kalau orang bukan berpegang pada tujuannya, pasti akan jalani hidupnya dengan penuh penyesalan. Dengan bersungut-sungut, nyalain orang lain. Saya lihat dalam cerita Yusuf nggak seperti itu, nggak menyesal jalani hidupnya, nggak nyalain saudaranya, nggak nyalain siapapun, dan puncaknya di Kejadian 50 ayat 20 itu. Engkau merancang-rancangan yang jahat, tapi Tuhan punya rencana yang indah untuk menyelamatkan bangsa yang besar. Allah telah merekarkannya untuk kebaikan. Ini menunjukkan bahwa dia menjalani tujuan hidupnya dengan baik. Saya kira itu, Bu. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Ya. Bu Chris. Bahkan ada lagi ya, terima kasih, Pak. Dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya, justru kalianlah yang membuat aku sampai ke Mesir ini. Artinya dia jadi penguasa, dia katakan
berkat jasa daripada Dari kakak-kakak. saudaranya. Iya, sekalipun dengan cara yang nggak baik. Jadi luar biasa itu, nggak menyimpan kepahitan. Silakan Ibu Christine Calvin, mungkin nanti ada pelayanan lain, silakan. Kok tahu ya, bener banget. Shalom. Terima kasih Shalom, Pak. Ibu. Terima kasih. Saya tadi terlambat bergabung karena saya sedang mengikuti bersama dengan teman-teman yang orang Inggris mau pemakaman dari Ratu Elizabeth ya. Saya kan sister keepernya, berdoa bersama mereka. Baik, saya tadi mendapatkan beberapa masukan, termasuk pertanyaan daripada Ibu Grace tadi ya. Kalau saya sih melihatnya Pak, ini sudut pandang lain. Itu bukan tujuan Yusuf, karena waktu itu dia belum punya tujuan. Sebenarnya adalah tujuan Tuhan dalam diri Yusuf. Tujuan Tuhan untuk memberkati dan melepaskan bangsa Israel daripada cengkraman bangsa-bangsa yang ada di bawah penjajahan Firaun. Jadi tujuan Tuhan yang kebetulan Yusuf ini sejalan dengan tujuan Tuhan. Nah, mungkin itu yang harus kita dalami di dalam hidup ini. Apakah tujuan-tujuan hidup kita itu berkenan dan sejalan dengan Tuhan? Itu yang mungkin harus kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Nah, bicara tentang itu, saya mau nanya nih Pak ya, karena terlalu banyak kasus mau di Indonesia, mau di Perancis, di Amerika, dimanapun saya melayani, sudah pernah nih ada, karena tadi Bapak menyinggung tentang melihat melampaui akal. Jadi ada hamba Tuhan yang sedang bicara, ya di podium maupun sedang di sel gitu ya, kasih khotbah, dan dia berkata kita harus kuat, kita harus melihat melampaui akal, anak-anak Tuhan itu harus kuat. Datanglah orang yang memang punya persoalan yang sangat pelik, dan dia katakan, oh Bapak enak banget bicara, kalau Bapak ngalamin gimana gitu ya. Nah, kalau Bapak ngalamin gimana Bapak Soeharto ya. Banyak sekarang kita yang enak banget tuh kalau bicara ya, padahal kita nggak ngerti apa yang dialamin oleh orang lain ya. Seperti misalnya tadi di kata mengampuni ya, Bapak menggarisbawahi bahwa melihat melampaui akal itu salah satunya harus bisa mengampuni. Nah, Bapak, ada banyak hal di dunia yang terjadi. Ketika kita sendiri yang ngalamin itu susah untuk kita melakukan itu. Nah, mungkin ada saran dari Bapak, bagaimana supaya kita bisa melihat melampaui akal, padahal kenyataan di depan mata itu sangat menyakitkan, sangat tidak bisa melampaui akal. Ya, terima kasih sebelumnya Pak. Thank you. Ya Ibu Christine ya. 29 tahun saya dibuang Tuhan ke Lampung. 29 tahun buat saya itu pelajaran karakter buat saya. Dari background saya Muslim, ya. Kemudian saya memilih untuk jadi anak Tuhan. Dan dari awal saya tidak tahu tentang kebenaran. Akhirnya saya tahu kebenaran itu melalui proses. Awal saya datang ke Lampung, saya tidak punya apa-apa. Bahkan pernah mau makan pun nggak bisa. Gaji cuma sedikit. Saya pindah dari tahun 93, saya bekerja di Jawa, saya sudah digaji 150. Bayangan saya kerja di Lampung waktu itu, 93. Karena ini langsung orang Filipina yang rekrut saya, dan saya tidak dites. Saya akan dapatkan gaji jauh lebih besar dari apa yang saya dapatkan di Jawa. Tetapi waktu itu justru sama 150.000 tahun 93. Istri saya hampir tidak mau saya ajak ke Lampung. Setelah di Lampung pun selalu minta saya kembali ke Jawa. Tapi saya tetap bertahan di sini. Di pekerjaan waktu itu, saya bekerja di sebuah perkebunan. Saya jadi pendeta belum lama.
10 tahun yang lalu. Tapi 93 sampai dengan 2011 ya, saya masih, dan sampai sekarang pun saya masih berkarir, masih bekerja. Kenapa? Karena saya pelayanan tidak cari uang. Sampai hari ini saya tidak digaji dari pelayanan. Saya tidak terima PK, tidak terima persembahan. Bukan saya kaya, bukan saya punya segala-galanya, tapi jadi komitmen saya. Jadi komitmen saya. Bahkan awal saya melayani, justru saya keluar uang. Dan sampai hari ini pun kadang masih keluar uang. Kasih PK untuk persembahan yang full time, untuk bersih-bersih gereja. Ya, bahkan pelayan mimbar kita juga kasih untuk PK-nya mereka. Di 29 tahun sampai hari ini pun saya masih menghadapi persoalan. Saya pernah ditodong pistol jam 2 pagi. Di rumah diketok, ditodong pistol di depan istri dan anak saya. Kami hanya berdoa. Kami mengampuni yang nodong pistol. Dan hari ini yang nodong pistol saya sudah mati. Saya diancam mau dibunuh. 7 truk bunuh Soeharto Antek Cino. Saya tetap setia ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Dan orang-orang yang menjadi perintang saya, yang melukai saya, bahkan anak buah saya kerja, itu pernah nyantet saya, nyuri sepatu saya, nyuri celana dalam saya, dibawa ke dukun. Saya tetap mengampuni dia. Saya melepaskan pengampunan kepada dia. Saya tetap baik sama dia. Saya pegang apa kata firman, ibarat saya menaruh bara api di atas kepala dia. Dan apa yang terjadi, justru anak buah saya itu yang memetiknya. Istrinya kena kanker darah, dia sendiri kena tekanan darah tinggi, dan keduanya sudah meninggal jauh lebih duluan. Dia masih muda, lebih muda dari saya. Banyak hal, ya, banyak hal. Sampai hari ini tadi saya bilang, baru beberapa hari ini ada WA ke handphone saya yang mau mempersoalkan Lampung. Diakui sebagai tanah warisan mereka. Sementara saya tahu sejarahnya bahwa dari fakta data yang ada, gereja itu adalah diplotting dari Trans Angkatan Darat. Karena ini daerah transmigrasi. Itu diplot peruntukannya memang untuk gereja. Dan saya bayar harga. Karena yang mengklaim itu konspirasi dengan aparat kampung. Waktu itu yang lama dengan masyarakat Lampung. Dan aparat kepala desa, kepala kampung waktu itu mengatakan dengan saya, kalau Bapak punya tulisan sekecil sekotak rokok saya ini, kotak rokok saya, yang menyatakan bahwa itu tanah Transat, itu tidak akan diklaim. Saya lari ke Mabes. Saya berdoa terlebih dahulu, banyak berdoa, istri saya banyak berdoa. Saya ke Mabes, biaya sendiri. Markas Besar Angkatan Darat, kebetulan ada kakak saya yang Letnan Kolonel, sehingga dia bantu saya untuk mempermudah proses cari data di sana. Dan saya dapatkan buku tentang sejarah Trans Angkatan Darat. Selampung malah, dan itu jadi acuan diminta oleh orang Polres. Dari situlah akhirnya kami bisa memenangkan persoalan itu. Dan tidak sedikit biaya pribadi yang saya keluarin, 43 juta saya keluar untuk memenangkan ini. Karena yang saya perjuangkan tidak hanya gereja, 2 gereja yang luasnya masing-masing setengah hektar, dan 33 kepala keluarga yang diklaim mau diambil tanahnya. Bahkan sudah dimintai duit beberapa, termasuk ada jemaat saya yang nggak mau bayar, suruh pergi, ninggalin tanahnya, ninggalin rumahnya. Jemaat saya yang sekarang merawat gereja yang jadi full time itu tinggalin rumahnya sampai 2 tahun. Dia nebeng rumah orang. Karena dia nggak mau keluar uang. Akhirnya kita berjuang, berdoa, terbukti. Akhirnya mereka mundur. Menang.
10 tahun berjalan. Dan mereka sudah ngakui bahwa itu benar, sah. Dan dikeluarkan statement dari BPN bahwa itu benar. Dari Trans Angkatan Darat peruntukannya adalah untuk gereja. Kalau ada yang mengaku-ngaku itu nggak ada yang nggak benar, salah. Muncul lagi sekarang 10 tahun berlalu. Anak turunnya, cucunya datang mengklaim lagi. Berapa hari, 2 hari yang lalu lah. WA-nya belum saya hapus, masih ada. Jadi, tapi tetap kita menghadapi bukan dengan cara emosi, dengan ini kita tetap berdoa. Menyerahkan ini sama Tuhan. Kita juga mengampuni mereka. Kita serahkan ke mereka. Nah, berbicara soal sakit hati atau kepahitan itu pilihan. Pilihan, Ibu. Karena kami, maaf, selama di Lampung ini, selama kami terjun dalam pelayanan, kami banyak melayani orang yang punya persoalan, yang masalah, yang sakit, yang termasuk disantet. Dan kita doain, kita korek persoalannya, ternyata sakit hati. Bahkan ada seorang istri pendeta ternyata tersakit hati sama suaminya. Saya nggak mau melepaskan pengampunan, meninggal. Meninggal dengan tidak melepaskan pengampunan kepada suaminya. Dan itu menjadi pelajaran buat kami. Kami melayani orang seperti ini, masa kami mau sakit hati? Buat kami pilihan, kami tidak mau sakit hati. Karena nggak menguntungkan. Justru kalau kita sakit hati, kita kepahitan, itu menjadi racun bagi hidup kami. Saya kira masalahnya bukan mampu, nggak mampu. Tapi pilihan mau atau tidak mau. Kalau kita mau, kita berdoa Tuhan yang mampukan kita. Kalau kita mengandalkan manusiawi kita, kekuatan nggak mampu, nggak mampu. Nggak mampu. Saya pun nggak mampu. Tapi saya mau memilih, saya nggak mau sakitan, nggak mau sakit hati. Gimana anak buah saya tiap hari ketemu, dia jadi kabak pun saya yang nunjuk, saya yang milih dia jadi kabak. Ini malah dia memperlakukan saya seperti itu sampai mendukunin saya. Saya ketemu tiap hari. Saya tetap baik sama dia. Saya tetap ramah sama dia. Saya mau main ke rumah dia. Dan saya terapkan firman Allah seperti menaruh bara api di kepala dia. Nah, kembali pilihan. Itu pilihan. Nah, supaya kita bisa melampaui semuanya itu ya, kata kunci tadi penyertaan Tuhan itu perlu. Kalau mengandalkan kekuatan kita nggak bisa. Celaka orang yang mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan diri sendiri. Dia seperti debu. Ya, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan membuat kita diberkati dan berhasil.